Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur Engkau baik pada kami Tuhan Yesus, telah menyertai melindungi kami dan membangunkan kami di pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan baru. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami berkat-berkat yang baru. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya 5 ayat 22. Tertulis demikian. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah terjadi sebuah peristiwa unik di mana sebuah kapal kargo dari Belgia yang menuju Amerika Serikat menyelundupkan begitu banyak likor, yaitu minuman beralkohol di dalamnya. Kapal ini ketika dimasuki oleh para petugas kepabeanan, didapati bahwa semua awak kapalnya, sebanyak 32 orang, dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Hanya sang kapten saja yang masih sadar dan mengunci diri di ruangan nahkoda. Rupa-rupanya, sejak keberangkatan dari Belgia, semua awak kapal mulai meminum likor itu. Dan sepanjang perjalanan mereka mabuk, berkelahi, membuat onar, bahkan hendak melukai sang kapten. Sampai akhirnya, mereka semua tidak sadarkan diri. Kapal ini dijuluki dengan kapal mabuk. Kita perhatikan Yesaya 5 ayat 22. Di situ dikatakan, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Firman Tuhan menegur dengan begitu tegas kepada orang-orang yang jago minum dan jago dalam mencampur minuman keras. Ayat ini bukanlah firman yang asal saja disampaikan, tapi benar-benar mempunyai relevansi dalam kehidupan nyata. Setiap firman Tuhan perlu kita taati dan ikuti. Jangan sampai kita langgar dan malah terkena konsekuensi. Sudah begitu banyak kasus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, orang-orang yang jago minum dan yang mencampur minuman keras mengalami efek fatal dari apa yang diminum dan dicampurnya. 18 Januari 2024 yang lalu, 4 orang meninggal di Bandung karena mengkonsumsi minuman keras campuran. Sebelumnya, tanggal 8 Januari, terjadi di Surabaya. 3 pemuda meninggal setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Setiap tahun, 140.000 orang meninggal di Amerika Serikat karena konsumsi alkohol. Studi medis telah menunjukkan bahwa alkohol berpengaruh buruk pada otak dan pada kesehatan, dan dapat membuat otak menyusut bagi para peminum dalam jangka panjang. Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh."
Kemabukan menimbulkan hawa nafsu dan membuat kita tidak dapat mengendalikan diri. Akibat dari kemabukan bukan hanya menghancurkan diri kita sendiri, tapi menghancurkan karir, merusak pekerjaan, menghancurkan rumah tangga, merusak hubungan dengan sesama, merusak kesehatan, dan banyak hal lainnya. Jangan biarkan kapal kehidupan kita dalam keadaan mabuk. Jangan biarkan kapal keluarga kita mabuk, saudara. Jangan biarkan kapal pekerjaan kita mabuk. Mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita berjalan dalam rencana Tuhan, dan hidup kita mengalami keberkatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang terikat dan tergantung dengan minuman keras, merasa sulit untuk melepaskan kebiasaan minum minuman keras. Mungkin ada di antara saudara yang rumah tangga sedang hancur karena kecanduan minuman keras, atau karir sedang runtuh karena keterikatan pada alkohol. Mari perbaiki diri kita, saudara, dan lepaskan dari ketergantungan pada alkohol. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Dan bagi kita semua, mari kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang membawa kita melangkah selalu dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah menegur setiap kami, mengajar kami untuk hidup dalam pimpinan Roh-Mu, bukan hidup menuruti hawa nafsu kami, tidak dikuasai oleh ketergantungan pada minuman keras, tapi senantiasa hidup dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Berkati setiap kami, jamah kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini terjerumus ke dalam ketergantungan dan keterikatan pada minuman-minuman keras, biarlah kuasa Tuhan melawat saat ini, melepaskan, membebaskan, sehingga tidak lagi ketergantungan pada minuman keras, tapi senantiasa merdeka dari keinginan-keinginan yang buruk, yang membawa kehancuran, terbebas dari kemabukan, dan berbagai hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini, memulihkan, mengampuni, menyelamatkan setiap kami, mengubahkan dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kembali kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal Engkau, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah